Terima kasih buat teman-teman Hekolab yang sudah menyediakan wadah untuk hari ini, untuk kita bisa sharing sama-sama. Jadi memang teman-teman Hekolab ini salah satu bisa disebut komunitas ya, karena memang teman-teman ini yang lagi fokus di isu-isu kesehatan juga. Jadi mereka teman-teman luar biasa sih. Kalau teman-teman mau tahu tentang Hekolab, mungkin bisa ikut IG-nya beliau. Beliau bisa disebut beliau lah. Sebenarnya ikut komunitas. Bisa sebut beliau nih. Karena terbiasa omong dengan para beliau. Ya, ini karena terbiasa dengan beliau, jadi terbiasa sebut beliau. Jadi teman-teman yang kepo boleh ikut follow Hekolab di YouTube juga ada Hekolab, itu ada beberapa media promosi kesehatan terus teman-teman kesehatan boleh bisa jadi bahan untuk sharing atau bahan yang digunakan untuk bahan edukasi di masyarakat. Oke, sambil kita langsung mulai, boleh Kak Alwi? Boleh, Pak Den. Siap. Oh iya, Oke, tadi mungkin beta sudah teman-teman semua, kawan-kawan sehat dengan Kak Alwi, tadi beta sudah coba sharing sedikit. Jadi sebenarnya teman-teman perlu tahu bahwa NTT itu masuk peringkat 6 dalam survei kebahagiaan yang ternyata tidak bahagia gitu. Urutan ke-6, masuk 10 besar di Indonesia gitu. NTT salah satunya. Nah, yang paling dilihat itu adalah tentang itu, Kak. Makanya kita ambil tentang isu kali ini, yaitu tentang kecemasan Abang Alwi gitu. Iya. Nah, jadi ini yang menjadi patok yang Katong untuk diskusi di malam. Ternyata sebenarnya yang perlu Katong tahu ini, kecemasan itu apa sebenarnya, Kak? Gangguan kecemasan. Kalau gangguan kecemasan sendiri itu Katong punya kecemasan yang terjadi secara wajar. Sebenarnya Katong cemas itu hal yang baik. Artinya Katong waspada terhadap Katong lingkungan sekitar, terhadap Katong hal-hal sekitar, dan kejadian-kejadian yang akan terjadi. Tapi kalau masuk di gangguan, nah itu yang wajar, itu yang baik. Kalau gangguan tuh dia kalau dia contoh simpel lah pada ini ya, Katong Katong cemas, Katong takut atau Katong cemas, tapi Katong sudah tahu kenapa. Atau Katong cemas terhadap hal-hal yang menurut orang lain itu sone buat Katong cemas harusnya. Artinya contoh kayak gini ya, beta takut ketemu dosen, cemas, mau ketemu dosen, pun jantung berdebar-debar sangat cepat gitu. Ini contoh dia pun gejala fisik. Gejala fisik kayak jantung berdebar cepat, atau Katong tangan dingin, atau Katong keringat-keringat. Nah itu dia pun gejala-gejala secara fisik. Nah itu, contoh kayak Katong mau ketemu dosen, Katong mengalami itu. Dan itu terus-menerus sampai buat Katong kayak mau ketemu dosen itu takut sekali, atau bahkan paling parah tuh di level sampai di gangguan fisik lainnya. Contoh kayak Katong bisa diare, atau Katong bisa kena mah hanya karena kecemasan. Nah itu. Nah kalau sampai di itu tahap yang memang sudah disebut dengan gangguan kecemasan atau anxiety disorder. Jadi begitu. Tapi sebenarnya kecemasan itu wajar. Kalau orang yang sudah pernah cemas itu dia cuma mengalami disorder sih. Dia mengalami gangguan. Iya. Contoh kayak begini, kayak beta cemas terhadap hal yang tepat. Oke, tadi beta di jalan nih, terjebak hujan. Terus beta takut akan masuk terlambat di live IG-nya teman-teman Hekolab gitu. Nah itu kecemasan yang wajar, cemas terhadap hal yang memang akan terjadi gitu. Dia wajar, tepat, gitu. Cemas tepat sasaran. Tapi kalau Katong cemas di hal-hal yang tepat sasaran, nah itu yang bisa dikategorikan ke dalam gangguan kecemasan. Iya. Pada dasarnya sebenarnya normal ya, orang cemas itu normal, tapi yang kalau sudah berlebihan itu yang jadi pertanyaan ya, kayak Katong terlalu terlalu buat takut betul-betul. Padahal sebenarnya kalau Katong bisa menghadapi itu sebenarnya normal-normal saja gitu kan. Iya. Padahal sebenarnya masih banyak hal yang Katong bisa, kayak contoh kayak tadi mungkin kayak Kak Alwi terlambat, bisa bukan terlambat ya sebenarnya sih, tapi langsung maaf dan lain itu kan bisa diatasi gitu maksudnya, itu dengan itu bisa diatasi. Tapi kalau kayak tadi yang ciri-ciri fisik kita ya terledak jantung, terus tangan berkeringat, itu sudah berarti itu memang itu sudah maksudnya di luar kendali lagi ya. Itu kalau orang Kupang biasa bilang keringat dingin. Nah, itu keringat dingin, tapi contoh keringat dingin kenapa gitu ya. Aduh, jantung tiba-tiba berdetak kencang nih, tapi dia tahu kenapa ya. Itu yang perlu dipertanyakan gitu.
Oh, kayak tadi ya, contoh kayak ketemu dosen. Sebenarnya kalau ketemu dosen sebenarnya kan wajar. Memang mahasiswa ketemu dosen ya wajar Iya. gitu. Apalagi mau konsultasi dengan itu wajar. Selama dia mempersiapkan diri dengan baik, sebenarnya tidak perlu cemas. Tapi kalau cemas terkait pertanyaan yang ditanyakan tentang pertanyaan, oke itu normal. Tapi kalau sampai terlalu berlebihan kayak keringat sampai bingung atau pingsan sampai pingsan, wah itu Nah, bahaya itu. atau bahkan Itu. biasa kayak BEM kawan-kawan dong tuh kan kayak mau ketemu dosen dong lari sembunyi. Nah itu hal yang Hmm. nyata di ketemu sekitar, tapi ketemu soalnya aware gitu, ketemu soalnya betul-betul lu kenapa sampai kayak gitu. Nah hal-hal kayak gitu yang kalau ketemu Hmm. biarkan itu dia bisa bisa saja dia lebih parah lah, dia akan lebih parah lah dia punya kecemasan terhadap kayak satu objek gitu. Contohnya kayak dosen, ini contoh yang paling contohnya kayak dosen itu dia akan lebih Ya, parah. Nah jadi kayak ini begitu Kalbi, ya. beta mau tanya sedikit. Sebenarnya kecemasan ini beda tidak dengan depresi kayak kayak stres gitu? Beda tidak? Atau satu keterkaitan semua, gabungan? Atau bagaimana, Kak? Dia beda. Kalau kecemasan nih, kecemasan itu ketemu punya respon, atau punya respon yang beta terlalu expert di ini apa ya anatomi, tapi yang beta tahu tuh itu dia dari amigdala. Ada ketemu bagian otak yang nama amigdala. Nah dia tuh yang berfungsi untuk merespon ini kecemasan. Maksudnya dia punya fungsi untuk kayak ketika ada satu satu ini apa satu hal yang akan terjadi, dia yang akan memproses itu. Dia akan memproses apakah ini ketemu harus cemas atau sonde. Nah, ketika ketemu amigdala sudah sonde bisa berfungsi dengan baik, dia sudah bisa membedakan mana yang cemas dan mana yang sonde. Nah, itu yang menjadi parah. Nah, dari turunan dari Iya. kecemasan itu baru bisa ke stres, depresi, gangguan tidur, insomnia dan lain-lain. Hmm. Nah, jadi seperti itu. Makanya Oh, tapi kalau ketong ketong pada saat itu kecemasan datang dan ketong bisa mengatasi itu, nah itu dia punya kemungkinan untuk turun ke stres, depresi dan lain-lain itu kecil. Begitu. Tapi hmm. sebenarnya stres sendiri juga itu ini hal yang baik untuk ketong, hal yang normal sebenarnya. Itu sama kayak kecemasan, tapi kalau stres yang berlebihan atau stres yang berdampak buruk itu baru sebenarnya baik. Kalau stres yang baik itu dia dia kayak memotivasi ketemu diri untuk kayak melakukan sesuatu. Contoh kayak beta stres dengan BMTA gitu, dengan tugas akhir. Nah ketika beta stres dengan tugas akhir, ada pemicu untuk beta bisa mengerjakan itu, ada pemicu untuk beta, oh ya kalau bisa mau stres, biar harus kerja gini. Nah ketika stres ketemu bisa tangani, dia nama coping stres itu ketemu menangani ketemu stres. Ketika ketemu bisa menangani ketemu stres dengan baik, maka itu akan berdampak juga di ketemu kehidupan sosial dan fisik dan psikis. Ya, benar sekali. Hmm. Oh ya, ini sebelum kita lanjut, mungkin teman-teman yang mau bertanya silakan. Kebetulan Kak Oh Alwi betul. ada, jadi teman-teman yang mau bertanya boleh langsung bertanya nanti. Beta bisa bacakan nanti teman-teman yang mau bertanya. Terus Kak, ini sebenarnya yang eh, menjadi sebab apa sebenarnya? Kalau kita mau lihat sebenarnya, para sebenarnya kayak tadi Kak Alwi bilang, kita sebenarnya bisa atasi normal sih. Tapi yang Iya, menjadi ya. sebab ini apa? Gitu. Kita juga perlu tahu Nah, itu. Yang menjadi sebab sebenarnya akibatnya apa sih? Sampai kalau sampai bilang fatalnya itu akibatnya apa sebenarnya Kak? kalau ini apa di penyebab sendiri tuh banyak banyak faktor yang bisa menyebabkan ketun cemas. Nah cemas ini kan ketong banyak hal yang bisa buat ketong cemas. Jadi di faktor penyebab juga banyak. Contoh kalau ketong kecemasan sosial tuh ketong bisa cemas karena lingkungan sosial, lingkungan orang-orang yang ada di ketong sekitar gitu. Jadi ketong akan merasa cemas ketika ketong berada di tempat yang ramai contohnya atau tempat yang sepi. Nah itu kecemasan sosial. Di faktor kan sudah jelas kayak ketong lingkungan sosial. Kalau kayak kecemasan kayak di tadi ini apa dengan dosen artinya dia punya faktor penyebabnya kan lingkungan kampus, orang-orang yang di Hmm. sekitar dia di wilayah kampus itu sendiri. Jadi sebenarnya kalau misalnya orang-orang atau lingkungan di sekitar dia itu sudah terbiasa dengan mengatasi kecemasan, itu itu sudah akan berdampak sampai pada gangguan kecemasan itu orang sendiri. Jadi kalau kayak contoh kayak beta dengan kawan-kawan dong sering cemas. Tapi kita tahu dia bicara ke mana untuk kayak oh kalau misalnya B mau menghadapi dosen dia bicara begini. Nah, artinya kita saling saling kayak kasih support gitu, itu bisa membantu untuk Iya. mengurangi punya tingkat kecemasan. Lain hal dengan ketika kita punya lingkungan juga mengalami kecemasan yang sama dan lo juga tahu ke mana mengatasi itu. Nah, itu akan berdampak di pribadi-pribadi masing-masing yang mengalami kecemasan ini. Jadi seperti itu kan. Hmm.
berarti sebenarnya dia punya sebab memang banyak faktor sebenarnya, hanya memang Banyak faktor. ternyata dukungan kayak contoh tadi kecemasan, salah satu contoh yang Kak Alwi kasih contoh di kecemasan di sosial, sebenarnya kalau kita dapat support dari teman-teman atau keluarga kawan terdekat itu sebenarnya bisa justru bisa mengatasi sebenarnya. Bisa. Iya. Bisa. Iya, tapi Itu dari dia punya lingkungan paling 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 dekat ya. Nah, itu kalau kecemasan yang masih dengan taraf normal. Tapi kalau kesu pada tingkat gangguan kecemasan atau anxiety disorder itu dia punya penanganan harusnya dibawa ke orang-orang yang memang punya kapasitas, contohnya ke psikolog atau psikiater. Jadi seperti itu. Berarti beta sudah cukup-cukup paham juga. Sebenarnya beta secara kecemasan ini ya kita berpikir kalau beta pribadi juga sendiri memang punya pengalaman. Sebenarnya setiap orang punya pengalaman tentang kecemasan. Beta dalam di dunia kerja juga, beta kayak siapkan program, siapkan kegiatan itu, beta cemas, tapi cemasnya apakah sebentar di dalam lapangan kan kita tahu kenyataannya seperti apa, tapi kita coba untuk mengendalikan beta pribadi juga, beta siapkan plan A, plan B, jadi beta sudah siapkan semua, jadi apapun yang terjadi beta sudah siap. Yang penting kalau kita siapkan diri dengan baik dan kita bisa mengatasi itu dengan dukungan sosial yang bagus, sebenarnya berarti kecemasannya bisa diatasi ya. Iya, maksudnya kecemasan itu sebenarnya dia baik, dia normal. Kayaknya ada jaringan guys. Video. Tapi kemana bisa mengolah itu kecemasan menjadi sesuatu yang soalnya berdampak buruk untuk pun diri sendiri itu baru betul. Tapi ketika kata soalnya mampu mengolah, nah itu yang masuk ke tahap gangguan kecemasan. Itu yang parah sih. Berarti orang-orang yang kayak tadi yang sudah ada gangguan kecemasan yang parah itu berarti memang butuh kayak kalau bilang itu sebutnya psikiater ya Kak atau bagaimana? Ada dua sebenarnya. Kalau psikiater dia menangani lebih ke medis, jadi menggunakan obat-obatan dan lain-lain. Kalau psikolog dia menangani menggunakan konseling, menangani dengan konseling gitu. Lebih kayak apa ya kata-kata atau kayak ya deskriptif gitu ya kata-kata. Kalau yang berarti kalau psikiater itu sudah lebih kayak medis ya ilmunya. Iya, kalau psikiater itu sudah ke level yang lebih berat, yang yang sampai pada individu soalnya bisa lagi mengontrol gitu kayak dia levelnya kayak aduh tiba-tiba jantung berdetak cepat sekali ini, terus kayak aduh kenapa besok tahu, terus kayak dia susah tidur. Nah itu susah tidur itu juga salah satu dampak dari kecemasan, gangguan kecemasan. Oh ya Kak, ini beta coba minta pendapatnya Kak Alwi terkait sekarang isu tentang isu mental nih. Kan memang sekarang juga kan program-programnya dari pemerintah juga kan tentang bahas tentang kesehatan mental tuh. Nah, pandangannya Kak sendiri terkait isu-isu ini bagaimana menurut Kak sebenarnya? Apalagi di anak muda remaja kita nih yang generasi-generasi gitu. Kalau menurut beta pribadi, Kak Denny, kalau menurut beta ini isu yang harusnya sudah dari dulu ketong aware di situ, ketong kayak taruh perhatian khusus di situ karena soal kesehatan mental, soal kayak psikis tuh itu soalnya terlihat masalahnya. Dia soalnya terlihat tapi dia punya dampak yang besar di kemudian hari. Jadi contoh kayak kalau misalnya kayak contoh paling paling dekat sering ketong tuh kayak dulu ketong pun orang tua sering bilang ketong bodoh kalau soalnya bisa matematika. Nah itu atau kayak sering membandingkan ketong dengan orang tua anak, contoh kayak lu nih ini pada ini anak lebih pintar dan lu nih bodoh gini. Nah, itu soalnya terlihat dia punya dampak sekarang, tapi itu akan menimbulkan trauma secara psikis yang dia punya dampak nanti di masa mendatang, di waktu yang akan datang gitu. Jadi contoh kayak menurunkan anak-anak kepercayaan diri atau membunuh anak minat dari dulu gitu. Nah itu penting sih, tapi makanya contohnya kayak sekarang nih banyak kasus ini bunuh diri, banyak orang yang pergi konseling, pergi ke psikiater, pergi ke psikolog, dan itu tanpa ketong sadari itu semakin kesini jumlah semakin banyak, apalagi kayak di zaman yang sekarang nih Paden, ini kayak kebutuhan akan sosial media, kebutuhan akan pengakuan di sosial media itu kan semakin kesini semakin tinggi toh. Kalau kayak ketong lihat zaman dulu orang sudah butuh upload foto di sosial media untuk disukai orang lain, untuk di-share, untuk orang-orang lihat, untuk orang-orang notice dia. Tapi sekarang itu menjadi sebuah kebutuhan. Kayak bangun pagi harus cek sosmed, bangun pagi harus cek IG, bangun pagi harus cek siapa yang ada mention beta, siapa yang like dan foto. Nah itu menjadi kecemasan juga akhirnya di masa modern ini yang
yang tanpa katong sadari kalau katong sudah bisa kontrol itu punya berdampak buruk untuk katong pun diri sendiri gitu. Oh, berarti sama kayak kasus-kasus ini ya, abang, kayak kasus-kasus kemarin yang orang yang terlalu fanatik dengan, contoh fanatik dengan games, terlalu dengan media sosial TikTok, itu juga salah satu, memang sebenarnya itu masalah mental ya, kesehatan mental sebenarnya. Kalau dibilang masuk ke dalam masalah itu kecuali dia sudah pada tahap yang dia sudah bisa kendalikan, dia sudah bisa kontrol, dia punya jam waktu bermain atau dia punya jam menggunakan itu sosial media TikTok contohnya, kayak setiap hari dia sudah bisa lepas dari ini TikTok gitu. Nah, ketika dia masih bisa mengontrol, artinya itu masih dalam tahap yang wajar. Berarti memang bisa disimpulkan memang masalah kecemasan ini menjadi masalah yang sebenarnya sudah terjadi lama-lama, hanya kita sudah sadar itu. Sebenarnya itu. Oh ya, ini beta jawab. Oh ya Kak, beta pertanyaan beta pesan salah tadi, beta ada sekilas lihat ada dari Kakak Pisau Sabu. Ini nama IG Pisau Sabu. Ini pisau tajam pasti. Ya, dia tanya ini sebenarnya gangguan kecemasan ini punya hubungan tidak dengan masa lalu gitu? Pertanyaannya. Beta boleh jawab pakai filter kok, Paden. Kenapa? Pakai ini kalau wah, ini lucu itu, boleh. Oh ya, tadi dari Kakak Pisau Sabu bilang, dia bertanya, apakah masa lalu itu punya keterkaitan dengan kecemasan tidak? Trauma masa lalu. Trauma masa lalu itu tentunya sangat berpengaruh dan bisa saja punya, bisa saja tidak. Tergantung dari pengalaman yang seperti apa dulu. Kalau misalnya dia pun trauma sangat ini punya dampak yang besar dalam satu individu kehidupan. Contoh kayak dia pernah pernah dikucilkan di kelas, pernah dibully satu kelas gitu contoh. Nah itu dia punya dampak yang sangat besar di masa mendatang nanti. Kalau si individu ini sudah bisa menangani trauma-trauma masa lalu yang pernah dialami, atau kayak dia sudah bisa, istilah zaman sekarang kayak dia sudah bisa healing lah. Nah kalau dia sampai di itu level, nah itu yang nanti akan menjadi kecemasan yang sudah terkontrol atau gangguan kecemasan. Ya. Oke, ini Kak, terima kasih. Nanti ini kita sambil ini lebih kita aktif jawab pertanyaan dari teman-teman supaya mungkin Kak bisa kasih masukan siapa tahu bisa menyelesaikan masalah. Wih, itu luar biasa. Tapi kalau pertanyaan yang terlalu teoritis kayaknya agak susah soalnya. Iya, memang iya sih. Ini mungkin pertanyaannya ini fokuskan memang pertanyaan berdasarkan pengalaman saja. Ini ada dari Kasora Fuyuki. Kasora Fuyuki, dia bilang ini gangguan kecemasan ini ada hubungannya tidak dengan kurang berdoa. Dia bilang dia pernah dapat di tempat medis, dia pernah dengar itu, dia bilang kurang berdoa berkaitan tidak dengan kecemasan. Ya sama kayak tadi yang beta sempat bahas tadi Paden, bahwa kecemasan punya faktor-faktor yang menyebabkan itu terjadi itu banyak hal. Salah satunya di ketompo lingkungan sekitar. Nah, lingkungan sekitar ini kan ketompo lingkungan sosial, ketompo lingkungan belajar, lingkungan religius juga masuk toh Paden. Nah, jadi itu juga betul kalau misalnya kita menganggap bahwa kayak berdoa itu hal yang penting, dan ketika katong soalnya pernah berdoa dan katong mengalami kecemasan, nah, artinya dia punya pengaruh kepada. Tapi kalau kayak katong juga orang yang kayak beson perlu berdoa atau kayak sudah aman saja gitu, maka dia soalnya mungkin punya kecemasan. Nah, kecuali maka dia bilang kalau dia punya porsi yang cukup besar dalam ketumpung kehidupan, mungkin itu akan punya dampak. Kalau berdoa yakin ya, mungkin bisa ya. Kalau ada orang yang mengalami ya. Berarti kembali ke orangnya lagi ya. Kalau dia merasa punya keyakinan mau berdoa itu bisa menyegarkan hati lah istilahnya, bisa menghilangkan kewaspadaan, kecemasan yang terlalu berlebihan, itu mungkin bisa berpengaruh. Tadi ada ini Kak Alwi, ada salam dari Pisau Sabu, katanya terima kasih Kak Susana membantu memberikan jawaban. Ini bisa menyelesaikan masalah nih. Makasih buat Kakak Pisau Sabu, terima kasih. Terus ini mau bertanya. Terus ada pertanyaan dari Kakak Deplur. Ini Deplur ini apa nih? Kayak terima kasih Kakak sudah bertanya. Terus dia mau bertanya, kalau tadi yang Kak jelaskan tentang ketakutan yang berlebihan, apa itu bagaimana Kakak? Terhadap suatu kejadian ketakutan berlebihan, kita sudah menerka-nerka tentang suatu kejadian. Menurut Kak itu pandangannya seperti apa? Apakah itu bisa menimbulkan kecemasan yang terlalu ini atau bagaimana Kak? Ya maksudnya dia belum tahu terjadi, tapi dia sudah terlalu menerka-nerka gitu. Ya kalau misalnya ketakutan yang berlebihan, kalau yang pernah
pelajari itu salah satu cara mengatasi itu adalah ketong harus menghadapkan dia dengan itu kejadian atau itu hal yang membuat dia takut. Contoh kayak beta takut kucing kali ini ya, beta sangat takut dengan kucing contoh. Nah, karena cara supaya bisa mengatasi itu adalah beta harus melewati itu ketakutan, beta harus menghadapi itu ketakutan. Nah, makanya tergantung dari ini. Kayak itu ketakutan tuh menurut orang lain ini dia berbahaya atau sonde. Kalau misalnya beta takut akan ini lompat dari atas jurang, ya itu jelas semua orang juga takut akan hal itu. Ya, semua normal. Kayak itu ketakutan tuh sonde semua orang rasa hal yang sama. Jadi kayak kok kucing saja, banyak orang yang kayak menganggap kok itu kucing saja dia kenapa apa. Tapi beta takut sekali. Nah, di bicara adalah katong harus bisa menghadapi itu ketakutan, katong harus bisa lawan itu rasa takut dengan dia harus ketemu kucing, dia harus berani pegang itu kucing. Dan katong lihat setelah itu bagaimana. Itu sebenarnya ada di teori ya, di nama kalau salah dia lupa pada ini based on apa teori. Oke, untuk Kakak Depur semoga bisa terjawab dari Kak Alwi tadi ya. Itu kayaknya cukup simpel sih. Semoga terjawab. Itu karena memang ini kembali ke katong lagi karena masalah katong menekan-nekan ke depannya itu sebenarnya katong harus berusaha punya perencanaan yang bagus atau katong punya pendekatan cara mengendalikan diri yang baik sebenarnya bisa menyelesaikan itu sebenarnya tidak perlu katong terlalu cemas karena apa yang katong jalankan itu sebenarnya katong bisa lalui kalau katong suruh rasa itu super lalui serasa lebih gampang sebenarnya tapi karena katong terlalu berlebihan. Nah terus ini Kak ada pertanyaan dari Kak Ian Mandala nih. Kak Ian Mandala. Dari Kak Ian. Oh ini Kak Ian Mandala bilang BPOM Bungkawan kakak. BPOM Bungkawan. Oh, BPOM Bungkawan betul. Beta nih nama juga sode asing Kak. Ini kayaknya bebnya Tante Bungkawan juga kayaknya. Ini kayaknya beb Tante Bungkawan juga. Umur juga. Halo Om Ian. Ya. Oke, ini dia punya pertanyaan ini. Apa gangguan kecemasan dengan gangguan panik itu beda sonde dia bilang. Panik dan cemas beda tidak? Beda. Kalau panik tuh dia bisa datang dari kecemasan. Nah kalau misalnya ketong soalnya cemas, ketong soalnya mungkin panik itu soalnya mungkin terjadi. Jadi makanya tadi B sempat bilang dari turunan dari kecemasan tuh baru sampai ke gangguan panik, depresi, stres, gangguan tidur bahkan sampai ya yang paling parah dia akan berdampak ke ketong fisik. Contoh kayak berkeringat atau kayak lambung itu juga bagian dari akibat gangguan kecemasan itu sendiri. Ya seperti itu. Oke. Jadi panik kan kayak lanjut. Panik kan kalau kayak ketong ini tiba-tiba saat panik kan soalnya mungkin toh ketong pasti ada hal pemicu yang membuat ketong panik gitu. Jadi kecemasan dulu, dari kecemasan baru dia proses sampai di panik atau sonde. Dia kan yang menentukan toh. Dari ini kayak ini stimulus datang. Kayak contoh beta takut kucing dari tahu kada ini. Kucing datang, beta nih tanamkan dalam diri bahwa beta takut kucing gitu. Ada sugesti dalam diri bahwa beta takut kucing. Jadi ketika kucing datang, dia masih dari jauh mungkin besok akan panik. Gitu besok akan panik karena dia masih be cemas ya karena dia masih dalam jarak yang aman, dia mungkin beta mungkin. Tapi ketika dia datang sampai beta atau tiba-tiba dia muncul, nah itu baru panik keluar. Dia seperti itu. Om Ian, semoga bisa menjawab ya Om Ian. Iya. Oh ya Kak, tadi ada salam dari Kak Kak Sora Fayuki. Dengan terima kasih Kak buat jawabannya, sangat membantu. Oke, ini sekarang ada pertanyaan juga Kak. Katong sekarang ini tanggapi teman-teman menjawab. Sekarang Katong dengan menjawab pertanyaan berarti Katong sangat mengapresiasi. Jadi kayaknya Katong perlu diskusi dengan mereka. Berarti sebenarnya kalau lihat dari tanggapan dari Kak Alwi tadi, ini pertanyaan dari Kak Marni Yolo ya 97 ya, Kak Marni Yolo 97 dia bilang apakah nanti gangguan kecemasan ini akan berakibat ke mental gitu. Katanya seperti itu. Oke. Kak Marni terima kasih sudah bertanya. Jadi itu akan berdampak sampai ke mental Kak. Nah kalau ketong sonde menangani itu dari awal dengan baik, atau kayak kalau ketong sonde sadar bahwa ketong sedang mengalami gangguan kecemasan dan ketong membiarkan itu akan sangat berdampak pada ketong mental sendiri. Nah sampai berdampak mental tuh yang bisa berakibat fatal nanti. Nah kalau misalnya ketong maunya di konsep sebenarnya simpel ini Paden. Kalau kayak di level cemas ketong sonde bisa tangani itu, nanti itu dia akan
merambah sampai ke level-level lainnya, sampai ke gejala-gejala lain gitu, kayak stres atau depresi. Nah kalau sampai di itu level stres dan depresi dan ketong sudah bisa menangani atau ketong kayak sudah sadar bahwa ketong mengalami itu yang pertama dulu. Yang pertama ketong harus tahu dulu ketong berdiri itu sedang mengalami stres atau sonde, ketong berdiri sedang mengalami depresi atau sonde, atau ketong berdiri cemas sonde, ketong harus tahu akan itu dulu. Kalau ketong sudah tahu dan ketong kayak anggap ini aman-aman, aman-aman. Nanti pada saat ada satu stimulus yang bisa buat ketong stres atau satu stimulus yang bisa buat ketong depresi, itu akan dampak akan parah untuk ketong sendiri gitu. Maka ketong kayak, ini kenapa, so bisa tidur lah atau kayak, pokoknya dampak paling sering dari kecemasan berlebihan itu sudah bisa tidur. Dan itu Beju pernah mengalami itu Ju, sudah bisa tidur. Iya. Atau berarti mungkin kamar nih, ya mungkin ini dari Kak Alwi bilang sebenarnya bisa berdampak kalau sudah kita sudah bisa tangani, ya pasti akan berdampak ke sana, apalagi sampai depresi, stres dan panik terlalu berlebihan, itu pasti akan berdampak dalam kesehatan mental. Kayak dia contoh di kasus-kasus mungkin teman-teman saudara-saudara kita yang punya masalah gangguan jiwa ya, contoh kalau mereka memang sebenarnya berdasarkan pengetahuan kayak Kak Alwi bilang masa lalunya orang punya masa lalu yang buruk, artinya orang terus bisa kendalikan itu, akhirnya berpikir ya gangguan terjadi, sudah gangguan cemas, apakah bisa begini, akhirnya berakibat ke gangguan mental, akhirnya harus gangguan jiwa. Nah itu yang berarti memang itu berarti basicnya sudah psikiater ya Kak, sudah di penanganan rumah sakit itu medis, berarti memang sudah psikiater gitu. Iya. Oh berarti sebenarnya kalau kamu lihat ini tentang kecemasan, sebenarnya orang semua mengalami, tapi katong sudah sadar kalau katong sedang mengalami di itu masa. Hanya kadang kalau katong bisa kendalikan berarti bersyukur gitu. Tapi kalau katong sonde ini, tapi sebaiknya kalau ini bagaimana? Kalau misal orang yang sudah gitu, apakah boleh dia kayak konsultasi, walaupun dia menganggap bahwa sebenarnya tidak terlalu, tapi dia mau konsultasi, apakah itu boleh? Atau memang disarankan gitu? Sangat boleh, Pak Den. Sebenarnya konsultasi itu sone-sone harus sampai di level yang parah baru katong pergi berkonsultasi. Nah, level-level kecil yang kayak katong mulai cemas dan itu terjadi terus menerus ya. Kalau dia pun jangka waktu tuh, kalau soalnya salah pada kalau selama 6 bulan ketong cemas dan dengan hal yang sama dan ketong soalnya tahu karena dia cara mengatasi, nah itu ketong harus psikolog untuk ketong berkonsultasi gitu. Psikolog yang memang betul-betul punya punya lisensi, yang punya izin, punya yang punya kapasitas lah gitu. Oke, beta perlu informasikan ke teman-teman kawan sehat. Jadi ini malam ketong, kayaknya kita waktu sisa 25 menit lagi. Jadi teman-teman yang masih mau bertanya silakan. Tapi ketong juga nanti batasi pertanyaan. Jadi beta yang kebetulan beta baca, mungkin itu yang kebetulan kita dapat. Jadi teman-teman silakan yang mau bertanya silakan. Tapi nanti bisa langsung ini, kalau memang jangan langsung putus asa, tidak dijawab. Jadi bisa langsung follow Eko Lab, bisa teman-teman DM atau DM langsung juga ke Alwi, boleh, beta juga boleh, beta tinggal teruskan ke Alwi, boleh teman-teman. Jadi jangan lupa follow. Terus ini Kak, ini ada pertanyaan dari Kaneo Alex 7696. Oh ini angkatan 96 nih kayaknya. Tapi ini bulan 7 lahir tanggal 7 bulan 6 tahun 96. Ini begini kayaknya. Kayaknya bisa tuh pas. Dulu beta iya, beta kadang nama IG dulu beta IG nih Denny Ganteng. Apa sih Denny Ganteng? Nama IG sama. Oke Kak, beta dia minta tanggapan dari Kak mengenai kesalahan pola asuh orang tua terhadap anak gitu. Apakah itu bisa mengakibatkan kecemasan pada anak dan terakhirnya menjurus kepada kesehatan masalah mental atau ini apa? Skizofrenia ya, skizofrenia. Beta perlu dengar di istilah ini. Ya, skizo. Iya. Itu gangguan kejiwaan, skizo. Iya, itu bagaimana? Iya. Pola asuh. Halo Kak Neo, terima kasih bertanya. Kalau dari beta sendiri, pola asuh tuh punya peran yang sangat besar ya, Pak Den. Karena kenapa? Karena lingkungan keluarga itu adalah lingkungan di mana ketong belajar pertama kali. Atau sone belajar pertama kali di sekolah, atau kayak ketong sone belajar pertama kali di tetangga, tapi dalam kelompok rumah, dalam lingkungan keluarga. Nah, kenapa pola asuh sangat berpengaruh? Itu akan pola asuh yang bagaimana itu akan membentuk ketumpung kepribadian, membentuk ketumpung mental untuk kedepannya. Contoh kayak pola asuh yang terlalu otoriter atau pola asuh yang terlalu bebas. Nah, itu masing-masing punya
akibat kalau orang tua sebagai yang memberikan pola asuh itu sonde ini sonde apa ya, memperhatikan atau membimbing dari anak-anak secara baik terus menerus gitu kayak, atau sonde memberitahukan soal sebab akibat contohnya ya, Paden, atau apa ya, contoh yang lebih dekat kayak pola asuh. Oh, yang terlalu otoriter, pola asuh yang terlalu otoriter tuh contohnya kayak orang tua sebagai pemerintah, orang tua sebagai yang punya kuasa dalam rumah, contohnya kayak seperti itu. Jadi semua hal yang dilakukan anak-anak, semua hal yang anak-anak mau perbuat atau keputusan-keputusan anak-anak itu diambil atau diputuskan oleh orang tua. Jadi anak-anak soalnya punya keberanian atau soalnya punya mental sebagai pengambil keputusan. Nah, kalau itu dibiarkan atau itu sonde diberitahukan ke orang tuanya, itu akan berdampak di si anak ini. Lingkungan bermain, lingkungan pendidikannya si anak akan punya pengaruh dari pola asuh juga. Jadi pada saat kayak contoh, pada saat di lingkungan bermain, ketika ada permainan-permainan yang memang harus menggunakan pengambilan keputusan gitu, atau di sekolah yang memang harus ada pengambilan keputusan di situ. Nah, itu si anak akan punya trauma atau akan mengingat kalau, di rumah nih kalau tiap kali dia mau ambil keputusan, beb bapak atau beb mama selalu selalu bilang, sana boleh, itu salah begitu. Nah itu kan nanti punya pengaruh, punya apa ya, trauma secara psikis untuk si anak. Memang soalnya terlihat oleh orang tua, tapi lingkungannya si anak ini yang akan merasakan akan hal itu. Jadi nanti dia kawan-kawan akan bilang, lu nih masa suruh buat ini selalu berani, masa lu suruh putuskan ini selalu berani gitu. Nah karena kan dari pola asuh juga toh. Jadi kalau mau dibilang sehat atau sondenya mental seseorang itu bisa dibilang punya pengaruh dari pola asuh juga. Bagaimana pola asuh di rumah, bagaimana pola asuh yang orang tua pakai di rumah, yang ini anak dapat, itu sangat punya pengaruh kalau menurut beta. Begitu, Pak. Berarti sebenarnya tadi tanggapannya Om, beta setuju sekali. Mungkin bisa dilihat dari pengalaman sih, karena kenapa ya? Anak-anak yang tidak dikasih kesempatan untuk mengambil keputusan, terlalu dibatasi, akhirnya ketika masuk ke lingkungan yang sebenarnya dia bisa lakukan itu, tapi dibatasi gitu. Akhirnya gara-gara akibat dibatasi dalam keluarga itu, akhirnya dia merasa dibatasi, punya batasan dalam hal bergaul, dan akhirnya itu mengganggu gitu ya. Akhirnya dia membangun pola pikir bahwa dia sudah mampu melakukan itu. Dia secara sadar dia menanamkan bahwa Obe sudah mampu melakukan ini. Ketika dia melakukan ini dan salah, itu beta akan dikucilkan contohnya. Beta akan dijauhi karena sudah terbangun dari pola asuh yang orang tua bentuk. Jadi kayak contoh satu ketika kayak dia buat sesuatu di rumah dan salah, itu dia langsung dihukum oleh orang tua di rumah, atau dia langsung dikatai oleh orang tua kayak, lu ini memang anak ngali bodoh, atau kayak contoh buat ini son berguna. Nah itu akan punya pengaruh bagi si anak di lingkungan sosialnya nanti. Benar sekali itu. Berarti memang orang tua ini harus aware, istilahnya harus betul-betul, ini tidak bisa dianggap biasa ini sebenarnya. Justru ini terjadi dalam keluarga. Soal pola asuh itu memang sangat parah. Maksudnya ketumpung orang-orang kan sudah terbiasa dengan ketika anak-anak mau berpendapat, itu pendapat anak-anak sabar dulu, orang tua yang pasti benar gitu loh. Ketumpung budaya adalah orang tua yang pernah salah gitu. Karena ketika ketemu mau ini pendapat yang beda, itu dianggap anak durhaka atau dianggap anak sopan. Nah itu budaya-budaya yang seperti itu yang sudah terbangun dari dulu di ketumpung daerah mungkin ya, dan itu punya dampak untuk lingkungan sosial dari si anak dan mentalnya si anak juga nanti. Jadi seperti itu. Berarti kita setuju tadi yang Kak Alwi sempat awal-awal itu, kalau ternyata orang dukungan di samping di keluarga itu penting sekali ya. Maksudnya memberikan support. Justru kalau dibatasan begitu justru benar, itu bahaya menurut saya kalau sampai dibiarkan terus. Itu justru itu yang membiasakan anaknya, contoh anak cewek mereka sebenarnya ruang curhatnya kan sebenarnya orang tua atau mama atau bapak tapi karena sudah ada batasan tadi, akhirnya buat mereka share ke tempat lain, akhirnya itu malah bisa dapat dampak yang negatif, kayak bisa salah dapat informasi dan lain-lain seperti itu kayak. Iya toh kali ini maksudnya ketika dia sudah menganggap lagi orang tua sebagai tempat yang aman atau tempat yang yang welcome untuk dia, yang dia bisa datang untuk berbagi sesuatu gitu.
Nah, itu akan membuat, kalau cerita di bab tua, pasti beda marah. Atau, pasti bab tua sana akan dengar. Nah, itu kan sering terjadi di tempat sekitar, toh. Itu juga bagian dari dampak pola asuh yang mungkin soalnya benar gitu. Mungkin ada yang besok tahu, mungkin karena dong bilang, di mana dulu bela buat begituan dia udah sukses. Nah, tapi kan sukses secara kelihatannya, secara fisik atau secara atau memandang dia sukses karena dia pakai seragam contoh mungkin atau apa begitu. Tapi kita sudah tahu dia punya kesehatan mental, dia punya kondisi psikis. Apakah benar-benar sejahtera, apakah dia well-being gitu. Jadi kita soalnya bisa mengkategorikan seseorang sukses hanya dengan kita lihat, Pak Denny ini setiap hari rapi begini pasti sukses atau Pak Denny senang nih. Kan kita sudah tahu. Bahkan ada orang-orang yang di dekat beta sendiri yang terlihat bahagia atau terlihat sehat secara mental, tapi ternyata dong mengalami itu, dong bersembunyi di balik itu, karena dong takut akan dikucilkan atau dong takut akan dijauhi atau dimarahi oleh dong orang tua atau teman dekat atau itu seperti itu. Oke, mungkin Kaneo bisa terjawab pertanyaan dari Kaneo tadi dari Kaneo. Ya, Kaneo Alex 7696 semoga terjawab. Terus ini Kak, ada pertanyaan dari Kakak Halo Yolan. Katong waktu sisa 15 menit lagi teman-teman. Jadi ya nanti tinggal 15 menit lagi. Ini dari Kak Halo Yolan. Halo Yolan. Kak minta tips dong bagaimana cara katong buat supaya katong ketemu orang-orang yang mengalami yang punya masalah mental atau kecemasan tuh katong bisa bantulah untuk menangani itu seperti apa Kak tipsnya? Supaya katong bisa bantulah teman-teman yang punya kecemasan. Dari Kak Halo. Halo, Kak siapa tadi? Kak Halo Yolan. Kak Halo. Iya, Kak Halo Yolan. Halo Kak Halo Kak Halo Yolan. Sebenarnya Depok itu kalau misalnya katong sebagai orang-orang yang ada di Depok sekitar itu sangat-sangat simpel. Katong hanya cukup menemani dia atau kayak memberikan support itu paling penting sebenarnya. Tapi katong bisa juga memberikan saran ke dia untuk melakukan beberapa hal. Jadi salah satunya adalah harus sering-sering istirahat, soalnya mengonsumsi alkohol ataupun kafein atau merokok. Nah, itu juga punya pengaruh toh Kak. Terus berolahraga pokoknya punya aktivitas yang bermanfaat, yang positif atau kayak contoh apa Dena. Ikut persekutuan mungkin, atau ikut komunitas-komunitas, atau ikut kegiatan-kegiatan sosial. Nah, itu juga bisa membantu katong untuk mengatasi gangguan kecemasan. Tapi itu masih di tahap yang ringan ya, Pak Den. Itu masih di tahap yang ringan. Kalau sudah sampai di tahap gangguan yang berat, itu memang di jalan satu-satunya adalah katong harus menyarankan ke orang yang mengalami gangguan kecemasan untuk pergi ke psikolog atau psikiater, karena memang katong mungkin bisa kasih support atau kasih semangat atau kasih saran untuk dia harus kemana-kemana, tapi yang tahu persis bagaimana dia harus didiagnosis, yang harus didiagnosa itu adalah orang-orang yang punya kapasitas, contoh psikolog atau psikiater itu. Jadi seperti itu. Oke, mungkin tadi Kak Halo Yolan, mungkin Kak sudah terjawab. Jadi untuk tadi Kak Alwi suka kasih tips. Jadi mungkin kalau yang masih biasa-biasa mungkin kita share, jadi teman sharing juga bagus. Terus kegiatan-kegiatan yang positif karena komunitas dan lain-lain itu penting sekali. Dan kalau memang dia sudah berlebihan, sudah merasa memang sudah punya gejala-gejala kayak itu, mungkin bisa dianjurkan atau diberikan saran untuk dia bisa ke teman-teman yang punya kapasitas kayak tadi psikiater ataupun dari teman-teman psikolog gitu ya. Terus Kak, ini ada pertanyaan terakhir. Ini kalau pertanyaan terakhir sudah dari Kakak Zekozi. Halo Kak Zeko. Dia bertanya, bagaimana kalau beta adalah penyebab seseorang merasa panik? Beta jadi orang yang buat orang lain panik gitu. Beta harus bagaimana? Gitu. Jadi itu orang lain ketemu beta dia panik. Terus beta harus lakukan apa supaya dia jangan panik? Mungkin mantan kalau ketemu mantan bahaya. Bahaya. Panik ini mah. Apalagi kalau mantan dengan yang lain, aduh itu berat. Apalagi kalau ketemu mantan ada jalan dengan yang lain, dan yang lainnya juga adalah yang lain. Yang lainnya ada 5 orang lain, ini yang jadi pertanyaan juga. Yang lain itu adalah mantan. Nah, penanganan kita bagaimana?
Ya, pertanyaannya kami bagaimana tanggapannya kami kalau dia ternyata yang jadi penyebab panik buat orang lain gitu. Ya, kalau misalnya Katong sadar bahwa Katong adalah penyebab seseorang panik atau seseorang mengalami kecemasan, yang pertama, yang poin pertama adalah ini Katong harus tahu dulu benar-benar Katong atau sonde. Nah, dia cara tahu ke mana? Komunikasi. Katong harus berkomunikasi dengan itu orang. Katong harus betul-betul melakukan komunikasi yang mendalam mungkin. Ini kayak tanya-tanya di dia atau Katong sharing di dia kayak, lu kenapa tiap kali lihat beta lu takut atau gini-gini, supaya Katong tahu dia penyebab itu apa. Jadi soalnya mungkin dia soalnya ada alasan gitu toh Kak. Soalnya mungkin kayak, soalnya beta takut saya dikira lu gitu. Pasti ada sesuatu yang membuat dia takut atau dia cemas atau dia panik. Nah, contoh kalau misalnya Pak Denny ngomong tadi di mantan, nah mungkin ada pengalaman masa lalu dengan mantan yang membuat beta ini trauma kalau ketemu dia gitu. Nah itu toh. Jadi kita harus kenali dulu, kita harus betul-betul paham dulu. Dia punya penyebab itu apakah betul-betul beta atau hal-hal di sekitar beta atau apa gitu. Nah itu semua bisa ketong mendapatkan di jawaban dengan berkomunikasi. Kalau ketong hanya diam batatap ya, senyum, nih, sana akan dapat, sana akan tahu ketong badan. Oh, berarti beta tangkap sebenarnya kalau bisa ketong jadi penyebab, sebenarnya ketong komunikasi biasa saja, tetap menyapa, tetap senyum, tetap welcome gitu ya. Karena kenapa ya? Supaya ketong tahu kita punya teman ini apa, kan dengan sharing kan justru itu jadi poin plusnya, ketong bisa tahu penyebabnya apa dan lain-lain itu sebenarnya. Oh ya, mungkin Kak Zeko mungkin sudah terjawab dari Kak Alwi ya. Terima kasih banyak Kak Zeko ya. Zeko Z yang sudah menjawab. Semoga Zeko Z. Semoga bisa itu ini. Iya Kak, ini pertanyaan terakhir Kak Alwi sebelum ketong selesai. Jadi Kak punya ini tips tidak atau cara supaya ketong bisa tetap mental stabil, tetap tidak terlalu panik dan lain-lain. Mungkin tips terakhir dari Kak Alwi seperti apa gitu. Kalau dari beta sebenarnya ketong perbanyak kegiatan-kegiatan yang punya dampak positif untuk ketemu diri. Contoh berolahraga atau kayak sama kita dari sempat ngomong tuh bergabung dengan komunitas-komunitas yang punya nilai-nilai positif. Contoh kayak pemuda atau komunitas-komunitas sosial. Nah itu sangat membantu membangun ketemu punya mental untuk jadi lebih baik atau lebih sehat itu. Ketika ketemu berada di lingkungan yang punya dampak positif, itu akan membantu ketemu untuk menjadi pribadi yang lebih sehat secara mental gitu. Nah, makanya tadi Be bilang pola asuh lingkungan keluarga itu sangat punya peranan penting terhadap kesehatan mental seseorang. Dia dari lingkungan paling kecil, lingkungan keluarga dalam rumah dulu, baru dia sampai di lingkungan paling besar tuh di luar rumah, di lingkungan bermain atau di lingkungan kerja atau lingkungan sekolah. Nah, jadi itu. Jadi kalau menurut kita perbanyak kegiatan-kegiatan positif. Yang paling simpel nih apa ya? Olahraga tuh pada ini. Kalau lu suka main bulu tangkis, main bulu tangkis. Kalau lu suka main futsal, main futsal. Atau lu suka makan, Zah. Tapi ingat, jangan boleh berlebihan gitu. Semuanya harus dengan porsi yang tepat gitu. Kan sone pagi kok terlalu main bulu tangkis ke 10 jam, bisa meninggal. Wah itu bodoh itu bos. Iya. Kayak lu senang main game Zah. Tapi punya batas waktu. Oh, dengan terakhir, Kak, ini sabar. Ya, dengan tips ini yang terakhir yang biasa saya lakukan tuh adalah belajar rileks gitu. Belajar rileks. Saya bisa mungkin ketong coba untuk belajar supaya ketong bisa rileks ketika ketong menghadapi kecemasan. Sama kayak tadi yang mau mulai ini live Instagram ini juga beta mengalami kecemasan. Tapi bukan gangguan kecemasan, dia mengalami kecemasan secara normal, secara wajar, karena beta tahu sasaran cemas itu apa, dan sasaran cemas adalah live Instagram ini gitu. Jadi beta belajar kemana supaya beta relax ya. Oh ya, beta harus contoh paling simpel tuh tarik napas yang dalam, atur pernapasan, atau kayak minum air putih supaya orang bilang minum air putih supaya tenang. Nah. Itu paling simpel sih, paling gampang. Oke, jadi beta bisa simpulkan bahwa sebenarnya kecemasan ini semua orang pada dasarnya normal ya. Semua orang yang mengalami sebenarnya normal, tapi tadi kalau bisa terlalu berlebihan, terlalu punya, kalau memang lihat dia punya gejala secara fisik atau ini apapun itu sebenarnya sudah teman-teman harus punya tindakan atau langsung dari dalam diri untuk bisa sharing ataupun cari orang punya kapasitas untuk bisa tangani itu. Takutnya itu bisa berlebihan, akhirnya teman-teman malah ke rumah sakit jiwa, itu bahaya. Jadi tolong teman-teman mungkin stres tarik di
pacar atau lari di kawan. Ya baik kalau itu bisa punya solusi. Kalau sonde Ya, betul, betul. kan dia bisa berdampak lebih berbahaya. Betul, Kak. Jadi sebenarnya kecemasan teman-teman tahu sendiri bahwa sebenarnya itu orang normal, tapi yang paling penting katong bisa kendalikan, katong bisa tangani itu sebenarnya bisa, apalagi hal-hal yang sebenarnya katong super lalui, tapi katong yang malah yang buat cemas itu justru berbahaya. Jadi sebenarnya nikmati saja proses, relax, tarik napas, katong mungkin coba berpikir hal-hal yang positif itu bisa menangani olahraga dan lain itu sebenarnya bisa menangani itu. Oh ya, Kak, beta coba minta saran dari Kak Alwi. Mungkin Kak Alwi punya saran tidak untuk ketong di Hekolab ini punya untuk tema di pertemuan berikut apa sih yang perlu sebenarnya yang perlu Kak mau angkat isu lain kayak apa gitu perlu ada tidak pendapat Kak? Mungkin Kalau beta contoh mau salah satu kasih saran tema untuk next itu mungkin ya. quarter life crisis. mungkin bisa dibahas untuk nextnya itu quarter life karena besok tahu pada ini atau teman-teman di Heko tapi banyak pun teman-teman bahkan beta sendiri sempat ada di itu situasi krisisnya usia usia muda yang ini buat apa kita itu mungkin seru kalau dibahas Betul. gitu. Oh nanti Kak bisa tolong DM di Katong di Heko boleh itu jadi masukan buat Katong juga. Boleh. Katong bisa angkat ini. Oh ya, terima kasih banyak buat Kak Alwi yang sudah bergabung pada malam ini. Terima kasih banyak Kak masukan dari Kak tadi informasi itu bermanfaat buat teman-teman yang bergabung pada malam hari ini. Semoga bisa membantu teman-teman, setidaknya membantu teman-teman untuk oh ya ternyata kecemasan sebenarnya bla 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 sebenarnya bisa katong tangani dan lain itu seperti masukan dari Kak Ali. Sebenarnya kayak pola asuh tadi itu orang tua juga ternyata harus betul-betul aware, harus betul-betul tahu tentang itu gitu. Oke, mungkin jangan lupa teman-teman bisa follow Hekolab, terus bisa follow Kak Alwi punya IG, teman-teman bisa lihat sendiri di atas. Itu kenapa bisa nama Temos? Temos ini beautiful. Ini apa artinya Kak sebenarnya? The most beautiful things itu sebenarnya the most. Temo kenapa beta baca? The most beautiful things. Oh, beta yang salah. Dan jangan lupa kalau teman-teman mau IG-nya beta juga boleh, Deddy Sogar boleh. Nanti boleh sharing-sharing boleh juga. Ya, oke, terima kasih Kak Alwi, makasih banyak sudah bergabung, sudah memberikan informasi. Semoga bermanfaat. Jangan iya Kak, nanti jangan ini ya. Tolak lagi kalau kau minta kesempatan untuk jadi kawan sharing nanti materi-materi berikut mungkin yang penting materi-materi yang di sekitar beta saja jangan terlalu jauh, jangan bahas ekonomi dong. Tahu soal ekonomi dong. Nanti buat teman-teman juga yang kawan sehat yang boleh mau kasih masukan tentang tema mau dibahas boleh komen saja atau DM langsung Hekolab, boleh DM juga di Kak Alwi, boleh juga bisa Kak Alwi sampaikan ke Katong atau di GG Beta Deddy Sogar, boleh teman-teman bisa lihat di IG-nya Deddy Sogar, boleh silakan. Katong siap menampung dan nanti bisa jadi bahan sharing buat teman-teman Hekolab begitu. Oke, terima kasih banyak Kak Alwi, selamat malam buat teman-teman semua. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya, jangan lupa nanti. Oke, selamat malam, terima kasih Kak Alwi. Terima kasih. Ya, Pak De, terima kasih teman-teman Hekolab. Ya, siap. Hormat. Ya, siap. Hormat.